Hello everyone, perkenalkan nama saya Farhan Wirapratama, nomor NPM 2120026, dan teman saya Fadli Husaini dengan nomor NPM 2120067. Dalam video kali ini, kami ingin membahas mengenai handling objection. Yuk langsung saja kita cek videonya. Nah, apa sih pengertian dari handling objection itu? Handling objection merupakan kegiatan mengatasi hal yang diajukan oleh calon konsumen kita sehingga dapat menghasilkan sebuah kesepakatan jual beli. Tujuan utama kegiatan penanganan objection adalah untuk mengubah pendirian prospek dari semua yang tidak mau. Dalam melakukan kegiatan handling objection, penting bagi kita seorang pemasar atau penjualan untuk menguasai tahapan dalam proses handling objection agar tidak ada kesulitan saat menangani atau menimpa ketika tengah memasarkan produk atau jasa kita. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu handling objection, ada pun 5 kunci sukses dalam handling objection. Langsung saja, yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan kunci utama yang harus dilakukan pada proses penanganan keberatan kepada calon konsumen kita. Di dalam tahapan atau kunci yang paling utama ini, penanganan keberatan kita harus memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik, mempersilahkan calon pelanggan kita, dan mengarahkan mereka serta memperhatikannya dengan ramah. Yang kedua, parafrase atau ulangi. Setelah calon pelanggan kita mengajukan keberatan, proses penanganan objek adalah parafrase atau berulang kali. Mereka mengatakan dengan kata-kata kita sendiri. Untuk apa yang dimaksud calon pelanggan sama dengan apa yang kita tangkap pada tahap penanganan objek yang sebelumnya. Kegiatan penanganan keberatan tahap 2 ini penting untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu dan menghindari antar pemasar atau penjualan dengan calon konsumen kita. Dan yang ketiga, teman-teman, gali dan temukan fokus pada inti masalah keberatan. Tahapan ketiga dalam proses handling objection ini yaitu mengatasi dari calon konsumen kita dengan menemukan fokus masalah mereka dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Disampaikan untuk fokus pada inti permasalahannya saja. Jangan bicara melebar pada hal-hal di luar inti permasalahan. Kenapa? Agar kita tetap fokus sampai tahapan proses handling objection selesai. Yang keempat, jawab keberatan dan berikan solusi. Tunjukkan komitmen dan keseriusan kita dengan menjawab pertanyaan calon pelanggan dan memberi solusi yang dibutuhkan dalam tahap handling objection ini. Inilah pentingnya memiliki produk atau jasa yang bisa disesuaikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dalam proses penanganan keberatan yang keempat ini, kita juga bisa memberikan solusi lain dalam bentuk pelayanan tambahan untuk menyesuaikan kebutuhan calon pelanggan kita. Yang kelima, bersikap penuh empati. Inilah kunci penting yang harus diperhatikan dalam proses penanganan keberatan untuk mengatasi keberatan pelanggan kita, yaitu menghadapi penuh empati. Ingat baik-baik bahwa semanis apapun kata-kata kita, jika tidak datang dari hati, maka akan terasa oleh calon pelanggan kita. Oleh karena itu, membangun empati, perasaan peduli yang sungguh-sungguh datang dari hati adalah kunci sukses handling objection calon pelanggan kita. Teman-teman, adapun contoh dari handling objection ini. Yuk, mari kita simak. Selamat datang, ada yang bisa dibantu kak? Ini kak, saya lagi cari printan yang terbaru nih, yang bisa scan, print, dan juga fotokopi kak. Di sini apa ada kak? Oh, ada kak. Ini ada dari Epson harganya 3 juta dan dari HP harganya 2,5. Oh, mahal juga ya kak. Kenapa yang Epson lebih mahal kak? Karena kan fungsinya sama. Oh ya kak, Epson selain bisa print scan copy, dia juga bisa connect ke wifi kak. Jadi kakak bisa ngeprint lewat handphone tanpa perlu menggunakan komputer. Dan hasil cetaknya pun lebih tajam Epson kak dibanding HP. Oh, kayak gitu kak. Ya udah kak, nggak apa-apa, saya ambil aja yang Epson. Tapi kalau misalnya ada kendala-kendala, garansi itu harus tetap dijaga ya kak, terjamin gitu. Karena kan ada nih printer zaman sekarang itu yang udah dipakai langsung drop, mati lah. Nah kalau di sini tuh garansinya aman kan kak? Oh, untuk garansi tentu aman kak. Jadi misalnya printer kakak ada masalah,
bisa langsung datang saja ke toko, nanti kita cek kembali. Oke Kak, kalau misalnya udah semuanya aman, sudah bergaransi, semua udah oke nih, bungkus aja Kak, gak apa-apa. Oke Kak, siap. Silakan menunjuk kasir ya Kak untuk melakukan pembayarannya. Terima kasih Kak.